Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Pertama kita mari Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para syuhada was salihin, kepada para aulia, para masyayikh khususnya Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Asani wa Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Asani, wa khususan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Wa bi ilaikul hadatsana Muhammad ibn Salam qala hadatsana Muhammad ibn Al-Hasan Al-Wasiti an Aufin anil Hasan qala la ba'sa bil qiraati 'alal alim. Wa akhbarana Muhammad ibn Yusuf Al-Firabri wa haddatsana Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari qala haddatsana Ubaidullah ibn Musa an Sufyan qala idza quri'a 'alal muhaddis fala basa an taqula haddatsani qala wa sami'tu Abu Asim yaqulu an Malik wa Sufyan al-qira'atu 'alal alim wa qira'atuhu sawa'un. Ini tentang masalah ilmu, cara seorang murid mendapatkan ilmu dari gurunya. Ini khususnya tentang ilmu hadis. Itu ada dua cara. Seorang murid bisa mendapatkan hadis dari gurunya. Pertama dengan cara mendengarkan gurunya yang menyampaikan. Gurunya yang baca, muridnya mendengarkan. Saya mendengar dari guru saya, atau guru saya berkata kepadaku. Boleh satu. Boleh yang kedua dengan cara al-qiraah 'alal alim. Al-qiraah 'alal alim yaitu muridnya membaca, gurunya yang mendengarkan. Boleh. Itu ada dua caranya. Sedangkan kata ulama, ketika ada seorang murid dia membaca membaca Bukhari, syekhnya mendengarkan. Itu nanti ketika dia punya murid, dia menyampaikan kepada muridnya, itu boleh dengan menggunakan bahasa haddatsana. Maksudnya telah bercerita kepadaku guruku. Itu boleh, walaupun pada waktu itu muridnya yang baca, gurunya yang dengarin. Ini adalah cara transaksi menyampaikan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ulama yang mempraktekkan murid yang membaca, gurunya yang mendengarkan adalah Imam Malik ibn Anas radhiyallahu taala anhu. Jadi dikatakan bahwa Abu Asim yaqul an Malik wa Sufyan. Jadi Imam Malik dan Imam Sufyan juga mengatakan al-qira' 'alal alim wa qira'atuhu sawa'un. Jadi santri yang baca, gurunya yang dengarin, ataupun gurunya yang baca, santrinya yang dengarin. Ini kitab Bukhari. Ini namanya kitab Bukhari. Kitab Bukhari ini boleh cara mengajarnya santrinya yang membaca, syekhnya gurunya yang dengarin. Boleh, ataupun syekhnya yang membaca, murid-muridnya yang dengarin. Sama, boleh, kedua-duanya boleh, tidak ada masalah. Wa bi ilaikal hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala hadatsana Al-Laits an Sa'id huwa Al-Maghburi an Sariq ibni Abdullah ibni Abi Namir annahu sami'a Anas bin Malik yaqul baina nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid dakhala rajulun ala jamalin fa anakhahu fil masjid summa aqalahu summa qala lahum ayyukum Muhammad wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muttaqiun baina dhahranayhim fa qulna hadzal rajul
al-abyad al-muttaki faqala ar-rajul ibn Abdul Muttalib faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ajabtuka faqala ar-rajul Nabi sallallahu alaihi wasallam inni sa'iluka famushaddidun alaik wal masatu fala tajid alayya fi nafsik. Ini lagi contoh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini babnya bab ilmu. Jadi macam mana orang bisa mendapatkan ilmu, caranya. Ini diceritakan pada suatu hari, kata Sayyidina Anas bin Malik, kami sedang duduk bersama Nabi Muhammad SAW di masjid. Kemudian datang seorang laki-laki dengan menaiki onta. Kemudian ontanya ditaruh, diikat di dekat masjid situ. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, kan sedang duduk dengan sahabat nih. Jadi orang itu dia belum kenal Nabi Muhammad itu siapa. Setelah untanya diparkir, diikat untanya tuh, kemudian dia tanya, di antara kalian siapa nih yang namanya Muhammad? Orang itu, di antara kalian ini siapa yang namanya Muhammad? Wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutakun baina zarin. Rasulullah sedang ada duduk bersama kami waktu itu. Ini orang tanya, ini yang namanya Muhammad siapa di antara kalian? Rasulullah ada di situ. Kemudian faqulna hadzal rajul al-abyad al-muttaki. Kata salah seorang sahabat, itu orangnya yang sedang duduk. Orangnya putih, dia sedang duduk. Itu. Kata sahabat ya. Kemudian wa nabiyyu faqulna hadzal rajul al-abyad al-muttaki, yang sedang berdiri. Faqala lahu ar-rajulu ibnu Abdul Muttalib. Kemudian laki-laki tadi bilang, anaknya Abdul Muttalib, maksudnya cucunya. Laki-laki itu bilang kepada Rasulullah. Faqalahu lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW, qad ajabtuka, aku telah menjawab engkau. Maksudnya macam mana? Jadi orang itu kan dia ini, maksudnya nih cucunya Abdul Muttalib nih, kata si laki-laki. Kata Rasulullah, nggak perlu Rasulullah jawab, aku udah jawab. Maksudnya apa yang kau katakan itu udah betul. Maksudnya aku tak perlu jawab lagi, kau udah tahu. Apalagi aku nak jawab lagi? Tak perlu, aku sudah jawab pertanyaanmu. Faqala ar-rajul li Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni sa'iluka wa mushaddidun alaik fil mas'alati fala tajid alayya fi nafsik. Faqala sal amma badalak. Kemudian kata laki-laki tadi, sungguh saya ini nak tanya betul-betul dengan engkau ada pada suatu permasalahan. Fala tajid alayya fi nafsik. Faqala sal amma badalak. Faqala as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablak. Allahu arsalaka ila nasi kullihim. Kata orang tadi, saya nak tanya demi Tuhanmu dan Tuhannya orang sebelum engkau, demi Tuhanmu dan Tuhannya orang sebelum engkau, sebelum kamu, apakah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutusmu kepada manusia semuanya? Faqala Allahumma na'am. Rasulullah menjawab, iya. Ya, kata Rasulullah SAW. Ansuduka billah Allahu amaraka an nusalliya salawatil khams. Kemudian dia tanya lagi, apakah Allah menyuruh engkau agar kami ini puasa, agar kami ini sholat 5 waktu fil yaumi wal satu hari satu malam? Apakah Allah ini nyuruh engkau agar kami ini sholat 5 waktu satu hari satu malam? Faqala Allahumma na'am. Kata Rasulullah, ya, betul. Faqala ansuduka billah Allahu amaraka an nasuma hadha syahr minas sanah.
Kemudian dia tanya lagi, apakah Allah memerintahkan kamu agar kami berpuasa di bulan ini, dalam tahun ini, maksudnya bulan Ramadan? Kata Rasulullah, Allahumma na'am, ya betul. Qala Allahumma na'am. Qala ansuduka billahi Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi shadaqah min aghniyaina fataqsimaha ala fuqaraina. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'am. Apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu agar kamu mengambil zakat dari orang-orang kaya kami, kemudian engkau bagikan zakat tersebut kepada orang-orang fakir kami? Betul tak? Apa iya Tuhanmu menyuruh engkau untuk agar engkau mengambil harta orang-orang kaya zakatnya untuk diberikan kepada orang-orang miskin? Faqala Allahumma na'am. Kata Rasul, ya betul. Faqala ar-rajulu amantu bima ji'ta bihi. Kemudian laki-laki tadi mengatakan, aku beriman dengan apa yang engkau bawa. Wa ana rasulu man warai min qaumi wa ana dimamu ibnu Za'labah. Kata dia, saya ini utusan dari kaumku, aku datang ke sini ini sebagai utusan agar aku ditanya kepada engkau ya Rasulullah, betul tak Allah nyuruh engkau agar kami ini sholat 5 waktu? Betulkah Allah menyuruh engkau agar kami puasa nih Ramadan? Betulkah Allah menyuruh engkau agar kami ini membayar zakat? Saya ini utusan dari kaumku. Wa ana Dimam ibnu Za'labah, namaku adalah Dimam bin Za'labah, akhu Bani Sa'ad bin Bakrin, saudaranya Bani Sa'ad bin Bakr. Rawahu Musa wa Aliun ibnu Abdul Hamid an Sulaiman an Thabit bin an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza. Itu ceritanya gitu. Ini pertama-tama dulu Nabi diutus. Jadi masih para kampung-kampung, kabilah-kabilah kan, oh ada nabi, nah, ngirim utusan. Betul tak? Nah, kayak gitu. Dan di sini ini babnya bab ilmu. Jadi maksudnya boleh dia untuk mendapatkan ilmu. Apakah, kan dia tanya untuk agar si syekhnya mengatakan ya. Nah, itu boleh kayak gitu, mengiyakan saja. Enggak, bisa saja syekhnya menerangkan wajib atas kalian kita kepada kaum muslimin salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat itu wajib. Ini berarti syekh menerangkan. Atau si murid bertanya, Syekh, apa betul begini? Ya. Apa betul begini? Ya. Apa betul begini? Itu berarti dia sudah mendapatkan ilmu dan dibenarkan oleh syekhnya. Nah, ini bab ilmu. Jadi dasarnya mana? Ini hadisnya Rasulullah ini seperti ini. Boleh kayak begitu. Sah-sah saja. Babu ma yuzkaru fil munawalati wa kitabi ahli ilmi bil ilmi ilal buldan. Wa qala Anas, nasakha Utsman al-masahifa fa ba'sa biha ila al-afaq. Para Abdullah ibn Umar wa Yahya ibn Sa'id wa Malik zalika jaizan wa ihtaja ba'du ahli al-Hijaz fil munawalati bi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatu kataba li amirin sariyah kitaban wa qala la taqra'hu hatta tablugha makana kadza wa kadza. Falamma balagha zalikal makan qara'ahu 'ala an-nasi fa akhbarahum bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi permasalahan orang menuntut ilmu, maksudnya bab menerangkan tentang al-munawalah wa kitabi alil ilmi bil ilmi ilal buldan. Al-munawalah ini memberikan ini misalnya. Contoh ini kitab Bukhari. Misalnya bapak-bapak ini belum pernah menghatamkannya, belum pernah ya. Tapi umpamanya saya bilang, ini kitab Bukhari ini ambil kau, dan ini saya dapatkan dari guru saya, baca, ambil. Ini maksudnya ini sudah sah untuk proses transaksi keilmuan itu boleh. Ini namanya bil munawalah. Jadi enggak duduk, makanya nanti ada namanya munawalah, ada namanya ijazah, dibolehkan. Nah, ini ngaji betulnya. Ini Bukhari nih. Dah, ini aku ijazahkan kepada kamu. Ini aku dapat dari guruku dulu ngasih ini. Ah, sekarang aku kasihkan kepadamu. Jadi ini sanadnya berarti terus nyambung. Itu caranya begitu. Jadi bukan tanpa guru. Kadang-kadang beli di toko nggak apa-apa, nah, itu berarti kan tanpa guru, tanpa seizin guru.
Tapi kalau sudah dikasih guru diizinkan, nah berarti nyambung, sudah sah. Perlu ilmu seperti itu agar tidak terputus sanadnya sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga mengambil hadis dasarnya dari mana? Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirim surat kepada Amir Syariah Kitaban untuk pemimpin panglima perang, dikirim surat Rasulullah. Cuma dikirim surat, ini jangan, pokoknya sampaikan ke sana. Nah, nanti biar dibaca. Pokoknya tak takrau hatta belum makan kata-kata. Ini kalau sudah sampai di tempat ini baru kau baca. Nah, itu. Jadi maksudnya begitu boleh transaksi dengan menggunakan tulisan atau kitab. Nah, ini nanti ini dijadikan dalil oleh para ulama boleh ilmu itu pakai munawalah. Pokoknya ada seorang saya menulis kitab, menulis satu karangan apa gini dengan ilmunya, kemudian diberikan ini baca. Nah, itu sudah boleh. Kalau di sini khususnya hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang proses turun temurunnya hadis ini semacam hadis Bukhari ini prosesnya pakai munawalah ataupun pakai ijazah ya. Ini ada 4 jilid ini. Jadi kalau nak semuanya pakai saya mendengar dari guru saya mendengar dari guru saya, ini berarti tak boleh ada yang ngantuk, tak boleh ada yang ngantuk. Ini namanya transaksi apa hadis yang dari Rasul. Beginilah orang-orang ahli hadis melakukan. Ketika ini hadis Rasulullah ini sudah dikumpulkan oleh Imam Bukhari, begini ada 4 mujilat setebal-tebal gini, hanya begini dan dapat mujilat. Nah, tinggal munawalah boleh. Ini kitab Bukhari, engkau baca, kau ajarkan kepada orang. Aku ini dulu nih dapat juga dari guruku dari gurunya sampai Imam Bukhari dari gurunya sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini nyambung kepada Rasulullah, sampai Rasulullah ini nyambung, bukan ngambil di mana, ngambil asal dapat, tidak. Nah, tapi maksudnya begitu, itu namanya munawalah ilmu. Jadi ada gurunya, harus ada gurunya. Karena kalau nggak ada gurunya, beli buku-buku hadis ada terjemahnya dibaca sendiri, pam pakai pikiran sendiri. Nah, keberkahannya juga berbeda dengan apabila sanad itu betul-betul nyambung dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini betul-betul ini dulu pernah disabdakan, pernah keluar dari lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampai ke kita manual ini sampainya ya. Jadi turun temurun. Beda dengan kita cari di Google, beda. Siapa jadi gurumu siapa? Saya, Google, Rasulullah, Allah. Wah, kan gitu jadinya. Gawat gurunya, iya, cepat sampai ke Allahnya. Saya, Google, Rasulullah. Wah, langsung hebat ini. Orang ini berapa puluh guru ini. Kalau sampai zaman sekarang mulai dari Rasulullah mungkin hampir 40 turun gurunya, sekitar 35-an, hampir 40. Jadi Rasulullah ke sahabat ke tabiin terus 4 hampir 15 abad. Ini turun temurunnya manual. Nah, tetapi itulah ada orang yang dia langsung 14-15 abad ini langsung di apa kata dia bilang nih, jalan pintas, langsung jalan pintas ke atas. Akhirnya merasa paling pandai hadis. Ini hadisnya sahih apa dhaif, ini sahih apa dhaif. Wah, ini enggak boleh, ini dhaif ini. Engkau nih ya Allah garang betul, macam pandai-pandai sangat. Kau dapat dari mana? Asik kalau dhaif sedikit buang tak boleh itu hadis. Ini nampak sekali orang yang kalau sedikit ini hadisnya sahih apa tidak. Engkau nih memang hadis harus sahih terus yang bisa dipakai. Hadis juga ada hadis hasan, juga ada hadis dhaif, tapi dhaif tidak parah yang masih bisa digunakan. Nah, ini kalau sikit-sikit ngomong macam dah alim ini hadisnya sahih apa tidak? Ini jangan gitu dulu. Tengok babnya bab apa dulu. Kalau bab tauhid, nah itu hadisnya memang harus betul-betul kuat. Nanti sirah lain lagi, akhlak lain lagi. Itu masalahnya lain-lain. Kalau masalah bercerita tentang sirah,
tasahalu. Para ulama hadis ini enggak keras-keras di dalam mengambil hadis. Kalau masalah sirah, cerita tentang ini, sejarah ini, nabi ini, itu enggak kaku. Tapi kalau berbicara tentang akidah, ini tidak boleh karena ini usul. Ini betul hadisnya, betul tidak ini, sahih tidak ini, betul tidak ini, dhaif atau tidak. Itu baru. Ini baca Quran belum bisa merangkak-rangkak, ini hadisnya sahih apa tidak ini? Waduh, gawat ini. Susah orang nuntut ilmu itu. Ini Imam Bukhari bikin seperti ini nih, merantau berkemana-mana jauh, luar biasa. Kita tinggal baca saja susah, malas. Itu enak, lebih set Google aja, tek 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 tek, keluar bahasa Indonesia, dah selesai dah, langsung pam jadi ustadz besar, nyalain ulama-ulama terdahulu. Itu alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.